Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, syukur kita karena malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada para ustadz, para kiai yang hadir ataupun yang mendengarkan talim dari luar, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Baik Bapak Ibu, kita malam ini insyaallah akan pindah ke surah yang baru lagi, yaitu surah Ad-Duha. Kemarin kita sudah membahas surah Al-Alaq, Iqra. Sekarang alhamdulillah kita masuk ke surah Ad-Duha. Surah Duha ini Bapak Ibu adalah termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu artinya surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Iya, belum hijrah ke kota Madinah. Dan menurut ulama kita bahwa ini adalah secara urutannya itu urutan ke-11. Jadi dari sekian surah yang diturunkan oleh Allah, surah Ad-Duha ini adalah urutan ke-11 yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini ada sedikit sejarah, tapi ini tidak ditemukan di dalam surahnya, ada sejarahnya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita belajar tafsir, di samping kita membaca ayat-ayatnya, ayat demi ayat, kita juga perlu memahami sejarahnya. Baik sejarah yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat itu maupun suasana yang terjadi pada saat itu, pada saat turunnya ayat Al-Quran itu. Jadi menurut sejarah yang kita baca, itu surah Ad-Duha ini adalah surah yang diturunkan setelah beberapa hari Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga karena beberapa hari itu ulama berbeda pendapat, ada yang sampai mengatakan cuma 2-3 hari aja. Terus ada ulama yang mengatakan 15 sampai 40 hari wahyu itu tidak turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah merasa gelisah, kenapa wahyu tidak turun ini? Sementara beliau sudah diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, tantangan yang beliau hadapi di masyarakat. Tapi kok putus komunikasi dengan Allah? Ada apa ini? Itu menurut sejarah yang kita baca. Ada apa ini kok bisa putus dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai rasul untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, loh kok tiba-tiba putus ini? Gak ada lagi wahyu yang turun. Akhirnya masyarakat jahiliyah pada saat itu, termasuk dari istri dari pamannya sendiri, istri dari Abu Lahab, itu mengejek beliau, mengolok-olok, oh setanmu itu sudah meninggalkan. Coba bayangkan, dia tidak bilang Tuhanmu, tapi setanmu itu sudah meninggalkanmu. Kenapa dianggap setan? Karena sesuatu yang tidak berwujud, karena tradisinya masyarakat jahiliyah itu adalah menyembah sesuatu yang nampak, ya kan? Sehingga ketika ada sesuatu yang muncul itu sedikit tidak terlihat, dianggap setan. Itu setan itu katanya. Setanmu itu sudah meninggalkan kamu, sudah tidak ada lagi dah. Rasulullah SAW merasa gelisah dengan sedikit terlambatnya wahyu yang turun kepada beliau SAW. Bahkan menurut cerita, salah satunya riwayat yang mengatakan bahwa itu pun juga diperdebatkan kesahihannya. Mengapa wahyu itu tidak turun dari Allah kepada beliau, kepada Rasulullah SAW? Menurut riwayat yang kita baca, penyebabnya adalah di kamar Rasulullah SAW itu, ya, ada ada anak anjing yang mati di situ. Malaikat Jibril itu kan tidak akan turun, tidak akan memasuki suatu ruangan kalau di dalam itu ada anjing.
Ada anjing di dalam tanpa sepengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu menurut riwayat yang kita baca, tapi itu pun diperdebatkan kesahihannya. Kan ada hadis yang mengatakan begini, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah, ke sebuah ruangan, kalau di dalam rumah itu atau ruangan itu ada anjing di dalamnya. Nah, ini bukan anjing yang hidup, anjing sudah mati malah itu ada di dalam ruangan itu. Ini pelajaran saya kira buat kita semua Bapak Ibu. Ya, anjing memang dikenal sebagai binatang yang cukup cerdas, bahkan mungkin paling cerdas, bisa disuruh ke sana kemari, bahkan kepolisian kita menggunakan itu sebagai alat bantuan untuk menyidik dan mencari jejak-jejak orang itu. Tapi kalau kita tidak punya kepentingan seperti itu, sangat dianjurkan untuk kita tidak bisa memeliharanya. Apalagi kemudian kita sampai naruh di rumah, tidur bersama, bahkan dan sebagainya, karena jilatan air ludah anjing itu yang najis sekali menurut agama kita. Idza walagal kalbu fi ina'i hadikum, hati-hati menyebut kalbu dengan qalbun. Qalbun itu hati, kalau kalbu anjing gitu ya. Idza walagal kalbu fi ina'i hadikum falyaksilhu sab'a marrat ulahunna biturab, kata Nabi. Kalau ada anjing yang kemudian menjilati bejana kalian, alat-alat dapur kita, alat sebagainya, maka hendaklah kita mencuci dengan 7 kali. Pertama kali itu harus dengan tanah. Apakah tanah itu bisa hilang dengan sabun sampai sekarang? Itu ternyata tidak. Jadi ini khasiatnya luar biasa tanah itu, karena ternyata bisa membersihkan. Jadi ya mungkin pada saat itu anjing masih begitu ini leluasa masuk ke rumah, keluar masuk ke rumah, sehingga ini. Tapi kalau kita sekarang kan sudah alhamdulillah ya, kita di sini kita saya kira yang sudah rajin ke masjid tidak akan memelihara anjing seperti itu lagi. Ya kecuali orang-orang yang memang belum terbiasa, belum ini untuk agama, saya kira masih mungkin ada orang-orang kaya yang pelihara anjing-anjing yang dari luar itu. Tapi ya itulah anjuran agama. Ya, karena memelihara binatang, menanam dan sebagainya itu adalah bagian dari perhiasan-perhiasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk memelihara binatang, tanaman dan sebagainya, bahkan kecintaan kita terhadap lawan jenis itu adalah bagian dari perhiasan-perhiasan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi makanya kalau sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu rajin, apalagi boomingnya bunga, ya maklumi kita Bapak, maklumi Bapak, Ibu-ibu sekarang lagi kena itu gitu. Jangan ini, nanti kan ada endingnya, nanti akan ada akhirnya. Sekarang saya dengar ini malah laki-laki sekarang sudah mulai beralih ke cupang lagi, ikan cupang. Itu ya biasa. Itu adalah satu bagian dari katakanlah tabiat kita sebagai manusia, suka memelihara. Orang kaya punya kebun, dia tidak menginginkan panen hasil dari, tapi keinginan untuk berkebun itu yang penting. Sampai-sampai kemudian karena tidak ada tanahnya yang di luar sana, di sekitar rumahnya pun dijadikan sebagai kebun-kebun dari apa saja yang bisa ditanam dari rumahnya. Karena itu memang karakter kita sebagai manusia, tabiat kita. Jadi jangan pelihara anjing, karena itu tadi la tadkhulul malaikatu fihi baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah kalau dalam rumah itu ada anjing. Nah, itu secara zahir. Tapi ada ulama kita kemudian, ulama-ulama tasawuf kita seperti Imam Al-Ghazali, itu menafsirkan lebih batin lagi. Anjing tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah. Itu bisa dimaknai dua. Bisa dimaknai secara zahir, seperti rumah, ruangan dan sebagainya yang lain itu secara fisik kita lihat. Tapi secara hakiki adalah malaikat itu adalah cahaya, nur. Tidak akan masuk ke dalam hati seseorang. Hati itu adalah rumah. Rumah yang sesungguhnya bagi seorang muslim. Kenapa dinamai rumah? Karena hati inilah bersemayamnya segala karakter-karakter manusia. Orang itu kemudian menjadi pendendam, itu berangkat dari hati. Orang itu menjadi pemurah, itu berangkat dari hatinya. Orang itu menjadi dermawan, berangkat dari hati. Orang menjadi sengke, orang dari hatinya semua. Semuanya menjadi murah senyum, menjadi
suka cemberut, semua dari hati. Nah kalau hati itu kemudian katanya Nabi dihinggapi dengan penyakit-penyakit, ada anjing di dalamnya, mohon maaf, ada anjing. Anjing itu adalah simbol dari binatang-binatang buas, binatang buas. Kalau hati itu kemudian dihinggapi dengan penyakit-penyakit kebinatangan yang buas itu, maka cahaya tidak akan masuk ke dalam hati kita. Cahaya tidak akan masuk ke dalam hati kita. Mengapa? Karena ada perangai-perangai itu. Ada perangai sifat-sifat kebinatangan itu yang melekat di dalam, yang menjangkiti hati itu, kemudian hidayah kemudian tidak masuk. Nah inilah kemudian hati kita itu perlu kita tata dengan baik. Makanya Agim itu ada istilahnya manajemen qalbu, manajemen hati. Bagaimana kita bisa mengelola hati kita agar kemudian senantiasa bersih dan selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, munawwarah, selalu mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting. Jadi menurut riwayat bahwa salah satu penyebab mengapa kemudian wahyu itu agak terputus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apa tadi? Karena di kamar beliau itu ada anak anjing yang mati. Setelah kemudian dikeluarkan, lalu kemudian wahyu berlanjut. Malaikat itu tidak hanya akan datang, penghalang malaikat itu bukan hanya anjing saja, tetapi mohon maaf, aurat kita. Aurat. Jadi saya kira mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini bahwa salah satu yang pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja menerima wahyu di Gua Hira, itu kan dia tidak tahu apakah itu malaikat atau apa, itu makhluk apa. Yang jelas Rasulullah itu merasa ketakutan dengan apa yang mendatangi beliau di Gua Hira, karena sekian lama beliau bertahanus di Gua Hira nggak pernah ketemu dengan makhluk itu. Tapi kok tiba-tiba datang merangkul beliau. Beliau ketakutan kemudian turun pulang ke rumahnya. Tapi Siti Khadijah, karena beliau itu sudah tahu sebetulnya bahwa suaminya itu adalah memiliki keistimewaan tanda-tanda kenabian, itu beliau sudah yakin bahwa beliaunya akan menjadi nabi. Tapi sekian lama, berapa belas tahun itu, per 25 tahun menikah, kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul 40, berarti 15 tahun Khadijah itu menunggu, betulkah suami saya akan menjadi nabi ini? Kok tidak ada sampai sekarang? Nah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh makhluk tadi, maka Khadijah mengatakan, oh inilah apa yang disampaikan dari dulu, bahwa pendeta-pendeta dari dulu bahwa dia akan menjadi nabi. Tapi untuk meyakinkan, ya, karena pada saat Rasulullah berada di dekat Khadijah, istrinya, beliau itu mengatakan itu datang lagi itu makhluk itu. Tapi Khadijah tidak melihatnya, Rasulullah yang melihatnya. Mau maaf, salah satu caranya Khadijah mengetahui, sedikit mengangkat pakaiannya ke atas, kelihatan, mau maaf sekali lagi, pahanya, untuk menguji itu setan atau bukan. Kalau setan akan diam terus itu melihat paha itu. Tapi karena itu kemudian Rasulullah mengatakan hilang, tidak ada, berarti itu malah malaikat. Nah ini salah satu penghalang datangnya malaikat ke kita itu adalah ketika kita kemudian menampakkan aurat kita. Tapi jangan coba-coba berkata kalau begitu supaya malaikat maut tidak mendekati kita, perlihatkan aja aurat kita Pak. Oh jangan, oh gampang Pak. Malaikat maut itu tidak mendekati kita pakai remote, nah selesai Pak. Kalau ada orang mau tidak disentuh malaikat, gampang Pak. Ada saja caranya. Tapi yang kita maksud malaikat itu adalah malaikat pembawa rahmat, pembawa rezeki, yang menjaga kita. Karena ketika kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, insya Allah malaikat akan ada malaikat yang menjaga kita. Mohon maaf sekali lagi, ketika kita berkumpul seperti ini membaca ayat-ayat Allah seperti yang saya sampaikan dulu, itu akan ada malaikat yang turun ke kita, tapi kita tidak melihatnya. Jadi turunlah kemudian. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah dengan tidak turunnya wahyu dan kemudian cemoohan dari masyarakat Makkah jahiliyah pada saat itu, maka Jibril kemudian turun membawa wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha.
wal laili idza saja. Demi duha dan demi malam ketika hening. Wadduha. Ya, kalau ada Bapak Ibu ini seperti ini, wadduha wal lail, ini sumpah. Sumpah dari Allah demi waktu duha. Demi duha. Duha itu Bapak Ibu ketika matahari mulai terbit sekitar berapa itu Pak ya? 1 jengkal, atau bahasanya orang kita setinggi tongkat itu ya, mungkin tingginya. Nah, di situ kita dianjurkan salat duha. Ada lagi salat sebelumnya, salat isyraq. Nah, ini jujur Bapak Ibu, saya ini agak di Samarinda ini saya baru mengetahui ada namanya salat isyraq itu. Kami dulu di pesantren tidak pernah mendengar salat isyraq itu, karena kami di Sulawesi tidak pernah mendengar itu. Ternyata setelah sampai di Samarinda baru kami mendapatkan itu informasi itu. Ternyata memang ada ulama yang berpendapat bahwa salat isyraq itu sebetulnya salat duha juga. Tapi ada juga ulama yang membedakan bahwa salat isyraq itu di awal waktu duha, kemudian salat duha itu agak belakangan sedikit. Dan ini salat isyraq ini salat sunnah isyraq. Karena Nabi berkata begini, siapa kemudian yang salat subuh 2 rakaat, lalu kemudian duduk wa qa'ada wa dzakara Allah, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian berdiri ya setelah terbit matahari, salat 2 rakaat, maka ia telah mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Taman kata Nabi 3 kali. Jadi dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala umrah dan pahala haji. Sempurna. Nah, ini fadilahnya salat isyraq Bapak Ibu. Jadi kita mohon maaf yang tidak mampu, kemudian belum mampu untuk melaksanakan ibadah umrah, apalagi haji yang waiting listnya cukup panjang, ya sudahlah, kita amalkan saja salat isyraq itu. Tapi salat isyraq itu harus diawali dengan salat subuh berjamaah di masjid, bukan di rumah. Salat subuh berjamaah di masjid. Siapa yang salat subuh berjamaah, lalu kemudian setelah salat subuh kemudian duduk berzikir kepada Allah, lalu kemudian setelah terbit matahari dia kemudian bangkit untuk melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia bagaikan mendapatkan pahala haji dan umrah. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita akan mengajar pahalanya, tok saja tidak ada kemudian hanya untuk melihat bagaimana Ka'bah dan Madinah dan sebagainya, Makkah dan Madinah, kita insya Allah akan mendapatkan pahala sebesar itu. Taman, 3 kali mengatakan Nabi mengatakan begitu, taman, sempurna. Ini alternatif dalam artian bagi kita yang dari sisi biaya dan kesehatan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan ke tempat di Masjidil Haram, di Halal Haramain, Makkah dan Madinah. Itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang saya baca. Ya begitulah Bapak Ibu, lain daerah kadang kita menemukan sesuatu yang berbeda. Ya saya dari Sulawesi sampai ke sini itu banyak sekali saya temukan hal-hal yang belum pernah saya temukan di Sulawesi. Tapi saya harus mengikuti itu karena setelah saya baca teksnya, dalilnya itu ada. Jadi kadang ada satu amalan yang terkenal di sebuah tempat tapi tidak terkenal di sebuah tempat yang lain. Malah amalan yang lain. Seperti di sini diba, burda. Kalau di Sulawesi nggak ada. Yang ada itu barsanji. Tapi intinya sama, yaitu pujian kepada Rasulullah SAW. Barsanji malah lebih panjang lagi karena sejarah Nabi kita Muhammad SAW, mulai dari nasabnya, kelahirannya sampai wafatnya Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya itu ada di situ dijelaskan. Jadi wadduha kita sangat dianjurkan. Ya mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya kita pada salat subuh itu malah pengajian terlebih dahulu? Itu kan bukan zikir, itu bagian dari zikir kita, Pak. Jadi tidak apa-apa kalau habis pengajian, setelah pengajian kita kemudian berdiri untuk melaksanakan salat isyraq. Bahkan di sini ada yang berjamaah sudah di masjidnya beliau Pak Suryadi dengan di masjid di Babul Jannah Merdeka, karena saya setiap hari Kamis juga sini juga berjamaah ya. Ada juga kajian di sini kalau itu, berjamaah.
Kalau di tempat lain seperti di Puspita itu masih sendiri-sendiri. Gitu. Ya itulah perbedaan-perbedaan itu, Pak. Berbeda. Ya saya ikuti aja, Pak. Saya ikuti. Sampai di sini baca khutbah itu, khatib itu harus bersorban. Kalau kami di Sulawesi itu kan kalau bersorban, Pak. Yang bersorban itu haji aja, Pak. Nah, kalau saya pakai songkok aja seperti Bapak yang songkok putih itu di Sulawesi dipanggil haji. Pak Haji, saya belum haji, Pak. Siapa suruh pian pakai songkok haji? Itu songkok haji itu, Pak. Nah, jadi kita panggil haji karena memang tradisi kita berbeda. Jadi, nah, wadduha, demi waktu duha. Ini sekali lagi sumpah Bapak Ibu. Allah itu bersumpah kadang dengan